Glock, caught the game motherfucking dead. I'm in the body with walk, that's the walk. I got the motherfucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istiqomah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang berfokus pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Fungsi dari pendidikan politik bagi masyarakat ialah satu, melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga negara yang baik khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik seperti bias kerjasama, bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan negara. 2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab. 3. Memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. 4. Mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang aktual dan berusaha ikut memecahkan sehingga mendapat artikulasi politik. Dari pembahasan tadi, Istiqomah akan membahas kembali tentang pemilu dan pilkada. Kapan sih pemilu dan pilkada dilaksanakan? Kurang lebih 4 bulan lagi, tepatnya hari Rabu 14 Februari 2024. Pada saat itu masyarakat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPD Kota, dan DPR Kabupaten. Nah, yuk kita cari salah satu mahasiswa untuk sharing-sharing ceria tentang pemilu tersebut. Izin Mbak, boleh wawancara sebentar? Boleh. Dengan siapa, di mana? Dengan saya Hidayatul Munirah dari Winfas. Oh iya. Dari prodi apa, semester berapa saat ini, Mbak? Dari prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Berarti sudah lama ya, Mbak. Di sini udah mengikuti organisasi apa saja ya, Mbak? Banyak, kayak contohnya UKM, UKMKI, kayak Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan luar organisasi pun ada. Oh iya, banyak juga ya, Mbak. Berarti banyak pengalaman juga ya. Mbak tahu nggak, Mbak, kapan pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan? Setahu saya tanggal 14 Februari 2024. Oke, Mbak, kalau boleh tahu sudah berapa calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftar di KPU ya, Mbak? 3 pasang. Kalau boleh tahu disebutkan siapa aja ya, Mbak? Tim-timnya ya, tim Prabowo, terus timnya Anies, sama timnya Ginanjar. Ya, ada 3 berarti ya, Mbak. Oke. Reaksi Mbak atau tanggapan Mbak mengenai calon yang mungkin ada yang menyogok atau menyuap gitu, apa sih, Mbak, tanggapannya, Mbak? Itu termasuk, menurut saya termasuk perbuatan yang sangat tercela. Walaupun di negara kita tuh emang udah hal yang lumrah ya nyogok-menyogok itu, karena persaingan yang ketat seperti itu kan. Jadinya ya dengan cara yang kotor itu, kalau mau cepat tuh ya itu Sering ya, Mbak, dilakukannya, Mbak. ya. Oh, terus kalau misalnya ada gitu, Mbak, apa reaksi Mbak kalau misalnya ada calon yang kayak gitu? Apakah Mbaknya bakal menerima uang atau barang apapun itu? Kalau saya sih tidak, karena kan dengan uang seberapa sih kita tuh salah apa? Nanti ujungnya kan pemimpin tuh untuk masa depan ya. Cuman uang sedikit tapi untuk merugikan yang lain kan percuma. Jadinya kita ambil yang banyak yang banyak kebaikannya daripada keburukannya, seperti itu. Oke, terima kasih ya, Mbak. Terus ada nggak, Mbak, kalau misalnya saran Mbak gitu kan untuk para pemuda, mungkin banyak kan yang di sini yang tidak ngikut pemilu, jadinya tuh golput lah kalau misalnya dibilang kan, Mbak. Jadi gimana sih, Mbak, reaksi Mbak atau tanggapan Mbak kepada mereka-mereka ini?
Menurut saya itu hal yang tidak wajar ya, tidak baik golput. Karena kan satu suara itu tuh berharga untuk menentukan masa depan negara kita. Jadinya kita sudah dikasih peluang untuk kita mempunyai itu loh, tanggung jawab. Walaupun satu suara itu penting. Jadinya kita harus menyuarakan semua hak-hak kita. Oke. Terus ada nggak Mbak buat calon kita saran sih untuk calon kita yang kedepannya, baik untuk presiden dan wakil presiden, untuk kedepannya itu biar bangsa kita damai, terus bisa bertanggung jawab gitu Mbak? Kalau saran saya atau motivasi itu lebih untuk kepada calon presiden dan wakil presiden, dimohon untuk lebih jujur dan legowo dalam memimpin, lalu tetap amanah menjalankan tugas-tugasnya dan lebih melihat ke bawah, jangan tumpul di atas, tajam di bawah. Nah, benar sekali ya itu guys. Mungkin itu aja ya Mbak. Makasih ya Mbak untuk wawancaranya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pendidikan politik bagi masyarakat serta sharing-sharing ceria mengenai pemilu dan pilkada serentak 2024 dengan salah seorang mahasiswa dari Prodi HKI. Penting untuk kita ketahui, khususnya kepada pemilih muda, jangan lupa Rabu 14 Februari 2024 untuk menyuarakan hak suara kita dengan memilih pemimpin yang cerdas, adil, dan bertanggung jawab. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan majunya para pemuda generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.